20 perintah Termax biar lo bisa pakai kekuatan penuh HP Android lo. Dari video gue sebelumnya lo udah install Termax ya di sini di HP lo, tapi sekarang abis install cuma bisa bengong. Nah, di video ini gue bakal share 20 perintah Termax yang wajib banget lo tahu. Sambil nyimak lo bisa cek jajanan yang gue tag di deskripsi. Oke, sebelum mulai nih gue buka dulu Termaxnya. Gue mau bahas dulu tentang sistem file ya, teman-teman. Sebelum bahas perintah, lo harus tahu dulu Termax itu punya struktur folder yang ngikutin standar Linux. Bedanya dia ada di dalam ruang isolasi Android. Nih ya, kita lihat alamat rumah atau home directory lo itu biasanya ada di sini ya, /data/com.termax/file/home. Disinilah tempat lo beraktivitas di Termax. Oke, kita langsung bahas perintah ya. Yang pertama langsung aja kita bahas perintah yang baru aja gue jalanin ya, yaitu pwd. Jadi perintah pwd ini singkatan dari print working directory. Ini gunanya buat nampilin jalur lengkap atau path tempat lo lagi berada sekarang. Jadi lo gak bakal nyasar dan nebak-nebak lagi posisi lo lagi di dalam folder apa. Lalu yang kedua, ini ada perintah ls. Kalau udah tahu lokasinya, sekarang lo bisa lihat ada barang apa aja di sana. Pakai perintah ls atau list ya. Ini saya jalankan ls-nya, enter. Nah, ls bakal nampilin daftar file dan folder yang ada di direktori tempat lo berdiri sekarang. Kalau lo mau lihat informasi file yang lebih detail, lo bisa pakai ls-l ya. Jadi ada tambahan -l-nya, kita enter. Nah, ini bisa nampilin lebih banyak lagi detail. Detailnya mungkin kapan-kapan akan kita bahas ya. Kalian komen aja kalau misalkan kalian pengen mendalami detail apa aja sih yang ada di ls-l ini. Terus, kalau misalnya lo juga pengen lihat file yang disembunyiin ya, kan lihat di sini kan dari ls pertama itu hanya ada directory 1 ini, ada perintah termax.txt, file, ada storage ya. Kalian bisa gunakan ls-a ini dari all ya. Jadi bisa menampilkan semua termasuk yang di hidden. Kita enter. Nah, jadi yang di hidden itu akan muncul ya. Cirinya adalah dengan tanda dot di depannya ya, tanda titik. Termasuk file ini nih, perintah_pro.txt. Oke, itu adalah file yang disembunyikan. Nah, ini saya bersihin dulu. Lalu ada perintah ketiga teman-teman, yaitu tree atau pohon ya. Perintah ini bakal nampilin struktur directory dan file dalam bentuk diagram kayak pohon yang bercabang. Makanya namanya tree ya. Kita coba enter. Nah, kayak gini ya bentukannya. Jadi bukan hanya file-file yang tempat lo berdiri sekarang, tapi juga file-file yang ada di dalam directory tempat lo berdiri sekarang juga bisa kelihatan subdirektorinya ya. Jadi dalam folder itu ada folder apa aja dan dalam folder itu ada file apa aja. Itu bisa kelihatan dengan tree ini. Nah, terus gimana caranya lo pindah dari satu folder ke folder lain? Kita bisa pakai perintah keempat, yaitu cd teman-teman ya. Bukan celana dalam ya, tapi singkatan dari change directory. Misal lo mau masuk ke folder atau directory 1. Kan di sini ada directory 1 ya. Kita ls lagi aja. Salah. ls nih ada directory 1. Kita mau masuk ke folder itu. Kita tinggal cd directory 1. Kita enter dan kita udah ada di folder directory 1 ya. Nih, tandanya kalian bisa lihat tanda lokasinya ada tambahan directory 1-nya ya, yang hijau ini. Terus kalau kita mau balik lagi ke folder sebelumnya gimana nih? Kan tidak ada tombol back ya kayak di Windows Explorer. Ketik aja perintah cd dot dot. Jadi itu akan kembali. Kalau cd dot itu adalah folder saat ini. Kalau cd dot dot itu kembali ya ke folder parent atau folder sebelumnya ya. Kita enter. Nah, kan balik lagi ya kita ke sini, ke home. Biar file-file lo gak berantakan, lo harus punya wadahnya atau directory. Buat bikin directory atau folder pakai perintah kelima, yaitu mkdir ya, mkdir. Ini singkatan dari make directory. Contohnya saya mau bikin folder atau directory belajar_termax. Nah, saya saranin pas namain file atau folder jangan pakai spasi ya, pakai underscore aja biar nggak dikira perintah baru karena kepisah sama spasi. Saya enter, kita lihat ls lagi. Nah, foldernya atau direktorinya sudah kebikin ya, direktori belajar_termax tersebut. Tadi direktorinya. Sekarang gimana kita bikin filenya? Kalau lo mau bikin file teks kosong dengan cepat, lo pakai perintah ke-6 yaitu touch. Misal ya, kita touch perintah _hacking.txt ya, kita enter dan ls dan sudah dibikin ya. Jadi perintah itu bakal langsung bikin file teks baru yang masih kosong ya. Jadi perintah hacking.txt ini masih kosong filenya, tapi langsung dibikin. Nah, gue mau bahas perintah ke-7 yaitu mv ya, m dan v. Perintah mv ini punya dua fungsi teman-teman, bisa buat mindahin barang atau cuma sekedar ganti nama file aja. Misal nih kita pengen pindahin file perintah_termax ini ya, perintah_termax.txt kita pengen pindahin ke belajar_termax. Kita bisa ketik mv atau move perintah_termax.txt, lalu kita tulis ya folder tujuannya yaitu belajar_termax.
underscore termax. Kita enter, kita lihat ya apakah sudah dipindahkan. Kita bisa pindah ke belajar termax dan ls sekaligus ya. Kita enter. Nah, sudah dipindahkan ya. Jadi filenya bakal pindah ke directory tadi ya. Kita coba tree ya. Kita coba cd dot ya untuk kembali dan kita coba pakai perintah tree biar kelihatan. Nah, jadi kalian bisa lihat perintah termax sekarang ada di dalam folder belajar underscore termax. Nah, gimana kalau kita pengen rename ya? Kan bisa dipakai untuk dua fungsi katanya ya tadi ya. Kita bisa ketik mv terus perintah termax tadi ya. Perintah termax terus kita langsung aja ke nama yang ingin kita gunakan ya untuk nama file ini. Jadi mv nama asalnya terus ganti nama barunya ya. Misalnya nama barunya adalah daftar perintah aja ya. Daftar underscore perintah.txt. Kita enter, coba ls lagi. Nah, tadi ya. Jadi perintah termax.txt sekarang udah ganti jadi daftar underscore perintah.txt. Sekarang kalau lo mau cadangan file biar aman, kamu bisa pakai perintah ke-8 yaitu cp ya atau copy. Misalnya ini saya cp daftar bla 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 ini jadi perintah underscore backup.txt ya. Ini bakal bikin duplikat dengan nama yang berbeda. Kita coba ls lagi. Nah, jadi ada daftar perintah.txt dan perintah backup.txt. File yang aslinya nggak bakal keganggu ya, nggak bakal ke rename atau nggak bakal kepindahin gitu. Kalau pakai cp atau copy, kayak copy di Windows juga kan sama sistemnya kayak gitu ya. Kalau lo mau copy ke directory lain juga bisa. Misal saya mau copy dari folder belajar termax ini ke directory 1 ya di home tadi. Kita bisa cp langsung karena kita sedang ada di folder belajar termax ini, kita langsung sebutkan saja ya nama dari filenya. Kalau misalnya kita tidak berada di foldernya, kita harus sebutkan folder tempat file itu berada juga ya. Jadi cp terus saya langsung filenya karena kita ada di lokasi file tersebut. Lalu kita pengen copy kemana ya, kita harus tulis directory tujuan dan nama file kopiannya. Jadi kita bisa ganti namanya juga gitu, atau kita mau pakai nama yang sama juga boleh. Saya mau namanya sama aja ya, jadi saya mau dia dari home ke directory 1 dan namanya tetap daftar underscore perintah ya .txt. Oke, kita enter. Sudah ya, kita coba tree dari home-nya, enter. Nah, kalian lihat sendiri ini sudah di copy ya. Jadi di folder belajar termax masih ada nih daftar perintah.txt dan di directory 1 itu ada kopian kita ya, file daftar underscore perintah.txt gitu. Kalau ada file yang udah nggak kepake dan cuma menuhin memori, lo bisa hapus pakai perintah ke-9 yaitu rm, singkatan dari remove ya, rm. Rm ini buat hapus file tunggal. Misal ini saya mau hapus file kopian tadi ya, file kopian yang perintah underscore backup.txt ini. Kita coba rm perintah underscore backup.txt. Kita enter, kita coba lihat lagi. Nah, sudah tidak ada ya, sudah kehapus. Kalau mau hapus directory yang ada isinya, lo butuh bumbu tambahan yaitu rm-r ya, kayak gini rm-r. Ini misalnya ya, saya mau kembali dulu ke home. Di sini kan hanya ada directory 1, belajar termax, storage dan perintah king.txt. Saya mau bikin misalnya dir ya, directory 2 dan di dalam directory 2 itu ada file.txt misalnya. Enter, kita lihat dulu ya. Nah, jadi ada directory 2, dalam directory 2 ini ada file.txt. Kalau misalnya saya pakai rm doang ya, rm directory 2 misalnya, kita enter, tidak bisa di remove katanya karena directory 2 itu adalah directory. Jadi saya harus menggunakan rm-r atau recursive ya. R-nya itu adalah recursive atau berulang. Jadi dia bakal hapus directory dan hapus file dan directory di dalamnya terus berulang sampai semua isinya kehapus. Nah, kita coba perintah ini ya, directory 2 misalnya, kita enter, kita ls lagi, udah nggak ada ya directory 2, itu sudah berhasil dihapus. Tapi ingat ya, di termax nggak ada tong sampah. Begitu lo hapus, dia hilang beneran. Kemungkinan besar udah nggak bisa dibalikin. Jadi saran gue, jangan asal remove file. Pastiin dulu itu emang benar-benar sampah. Gunakan perintah ini dengan bijak biar lo gak nyesel karena gak sengaja ngapus file berharga. Nah, teman-teman, kadang kan kita suka lupa ya naruh file itu di mana karena saking banyaknya folder. Misalnya kalau di sini kan foldernya baru dikit ya, saya bikin kalau misalkan ada banyak folder itu jadi susah juga nyarinya. Lo tinggal pakai perintah ke-10 yaitu find. Misal nih kita mau nyari daftar perintah.txt tadi, kita bisa pakai perintah find dash name karena kita akan cari berdasarkan nama gitu ya. Find itu cari, dash name itu jadi cari berdasarkan nama, dan nama filenya adalah daftar underscore perintah.txt. Nah, kita enter dan sistem bakal nyari file di seluruh directory yang lo punya secara otomatis. Kita enter dan ketemu ya, ada di directory 1 ya, dan ada di belajar termax ya, ada 2 ya karena kita kan tadi copy ya ke directory 1 juga.
Jadi ditemukan. Nah, kalau lo agak lupa ya nama lengkap filenya, lo bisa pakai asterisk atau tanda bintang. Jadi lo bisa tulis buat nama filenya, misalnya kita find dash name lagi berdasarkan nama daftar. Terus kepanjangannya saya nggak tahu, misalnya kalian bisa pakai asterisk gitu. Kalau awalannya kalian lupa lagi, hanya tahu akhirannya, kalian bisa pakai tanda bintang di depannya. Kalau misalnya awalan dan akhirannya nggak tahu, tapi tahu kata di tengahnya, kalian bisa pakai asterisk depan dan belakang gitu. Jadi asterisk ini bisa diisi apa aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, awalnya apa aja, akhirnya apa aja, tengahnya daftar. Kalau misalnya kayak gini, awalnya apa aja, akhirnya daftar. Tapi kalau misalnya kayak gini, awalnya daftar, akhirannya apa aja gitu ya. Dan kita kan mencari daftar perintah.txt ya. Jadi daftar sananya apa aja. Kita enter, nah tetap ya akan ditemukan. Walaupun tidak kita tuliskan namanya secara penuh. Gimana bro? 10 perintah ini masih gampang banget kan buat dicerna? Gue yakin lo pasti udah mulai dapat feel-nya ya gimana caranya ngobrol sama sistem Android lo sendiri. Lo pause dulu video ini dan coba praktekin ya 10 perintah tadi di Termax lo sendiri biar makin nempel di kepala. Jangan takut salah karena dari kesalahan itulah lo bakal jadi lebih jago. Buat yang udah praktekin 10 perintah tadi, tulis di komentar 10 perintah dan habis itu lo baru bisa lanjut videonya. Oke, kerja bagus buat kalian yang udah selesai coba 10 perintah tadi. Sekarang gue bakal lanjutin 10 perintah sisanya yang bakal bikin lo makin kelihatan kayak pro. Oke, kalau tadi kita cuma bikin file kosong ya pakai touch, sekarang kita bakal belajar cara nulis isinya pakai perintah ke-11 yaitu nano. Nano itu adalah text editor yang basisnya terminal. Jadi lo gak butuh aplikasi luar kayak Notepad buat edit file. Tinggal ketik nano lalu nama file. Misalnya ini saya masuk ke perintah hacking ya, nano perintah hacking.txt. Kita masuk, nah kita tinggal ketik ya apa yang mau kita ketik di sini. Bla 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 bla. Buat nyimpennya atau keluar itu ada petunjuknya di bawah ya. Untuk tanda panah ke atas itu maksudnya adalah kontrol ya. Jadi kita bisa kontrol X ya. Lalu di sini akan ditanya apakah kamu ingin menyimpan ya modifikasinya. Kita iya aja untuk yes. Dan sini apakah kamu ingin merename nama filenya ya atau akan tetap sama perintah hacking.txt. Saya sama aja jadi tinggal enter gitu. Dengan nano lo juga bisa sekalian bikin filenya. Misal nih saya nano akun.txt. Saya enter. Nah langsung masuk ke sini ya. Kita langsung diarahin ke dalam filenya dan bisa langsung ngedit ya. Misal saya tulis isinya channel terbaik buat belajar Termax. Mantap. Lalu saya keluar ya seperti tadi, di save aja. Oke. Coba ls lagi ya. Nah udah ada ya akun.txt ini, lihat akun.txt yang isinya juga sudah kita tentukan ya, sudah kita edit. Jadi nggak perlu touch dulu ya, nggak perlu ribet-ribet touch dulu, dibikin dulu filenya lalu nano gitu. Langsung aja nano. Nanti juga kebikin sendiri. Kalau lo cuma mau baca isi file tanpa mau ngerubah isinya, lo nggak perlu buka nano. Cukup pakai perintah ke-12 yaitu cat ya, bukan kucing. Cat itu singkatan dari concatenate. Fungsinya buat nampilin seluruh isi file teks langsung ke layar terminal lo. Misalnya cukup ketik cat lalu nama filenya ya akun.txt misalnya, kita enter. Nah isi filenya bakal langsung ditampilin. Ini adalah isi file teks tadi ya yang kita bikin. Nah misalnya kalau lo lagi asik coba-coba perintah dan layar lo penuh misalnya sama tulisan sampai pusing liatnya atau berantakan gitu ya, gunakan perintah ke-13 yaitu clear. Kita ketik ya clear kayak gini, kayak sampo ya, clear. Nah kayak gini, perintah ini bakal sapu bersih semua tulisan di layar terminal lo biar bersih lagi kayak baru dibuka ya. Kita coba enter. Nah kayak gini ya, jadi bersih, rapih ya. Jadi kalian juga nggak terdistraksi. Selain pakai perintah clear nih misalnya kayak ini lagi terminalnya isi lagi, kalian juga bisa pakai Ctrl L ya buat bersihin terminal di Linux. Nih saya coba Ctrl lalu klik L. Nah bersih juga. Jadi bisa pakai dua cara ya, clear atau L. Perintah ke-14 itu history teman-teman. History atau sejarah ya, bakal nampilin daftar semua perintah yang pernah lo ketik sebelumnya. Nih misalnya ya, saya klik history. Nah, kan ini adalah perintah-perintah yang sebelumnya kita gunakan ya. Kalau lo malas ngetik ulang perintah yang panjang yang sebelumnya lo gunain, tinggal lihat daftar ini. Terus pilih perintah yang mau lo pakai ulang dengan tanda seru dan nomor perintahnya. Misalnya, ini buat contoh aja ya. Gue mau pakai cat rekun lagi ya. Ini kan nomor 189 ya. Saya bisa tanda seru 189
99. Enter. Nah, ini langsung di input ya perintahnya, kita tinggal enter lagi. Oke, buat eksekusi. Selain cara ini, kalau lo juga mau pakai perintah sebelumnya, lo bisa pakai tanda panah ya. Misalnya di sini ada tanda panah ya. Kita klik ke atas, nah ini adalah perintah sebelumnya. Klik lagi ke atas, perintah sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya perintah yang mau lo pakai itu baru aja lo pakai sebelumnya. Tapi kalau misalkan udah jauh ya, udah lama banget gitu pakai perintahnya, lo bisa pakai history ya, terus scroll ke atas perintah mana nih tadi yang gue gunain gitu. Tapi kalau dekat tinggal pakai tanda panah aja. Oke, kita clear ya, clear, enter. Oke, lalu perintah ke-15 ada echo ya. Echo kayak gini nulisnya, echo ya, echo. Gunanya buat nampilin teks di layar. Misal gue echo pakai tanda kutip dulu ya, hello hacker, enter. Nah, kan ditampilin ke terminal. Tapi gue juga bisa arahin teks itu ke dalam suatu file ya, pakai simbol tanda panah ya, tanda panah. Misal nih, gue mau tadi echo, kalimatnya beda deh, halo hacker Termax. Oke, nah kalau misalkan saya enter kayak gini, itu kan akan ditampilin ke terminal ya. Tapi kalau misalnya saya tambahin pakai tanda panah gini, terus saya arahin ke misalnya halo.txt, ntar, nah gak akan muncul ya di terminal teks tadi. Tapi kalian lihat di sini malah bikin file baru dengan halo.txt ya, yang dibikin ketika kita ngarahin output ini. Ketika misalnya saya cat ya file tersebut, enter, nah ada teks echo tadi ya di dalam file tersebut. Mau masukin ke file yang udah ada juga bisa ya dengan cara yang sama. Misalnya tadi ya ke rukun.txt, perintah _tagging.txt dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini perintah yang sangat penting kalian gunakan, dan sepertinya mau yang noob atau yang pro itu juga menggunakan perintah ini ya. Ini bisa jadi kunci juga buat kalian menguasain perintah-perintah di Termax, yaitu dash help teman-teman. Kayak gini, dash help. Mau lo baru belajar atau udah bisa pakai Termax pun, pasti ada saatnya lo lupa cara pakai sebuah perintah. Lo bisa minta bantuan pakai perintah ke-16 ini ya, yaitu dash help. Hampir semua perintah di Linux atau Termax itu punya dokumentasi bantuan. Tinggal tambahin dash help aja di belakang perintahnya. Misal ls ya, kita pengen tahu lebih detail lagi gimana sih cara pakai ls ini. Kan tadi ada ls-l, ls-a gitu ya. Kita pakai ls dash help. Kita coba enter. Nah, di sini ya, lo bisa tahu mulai dari atas nih ya. Nah, fungsinya apa ya? Dan di sini tunjukin list information about the files ya. Dia akan memberikan daftar ya, file-file dan folder yang ada gitu. Terus ini ada dash a nih. Dash a itu dash all. Jadi kalian bisa pakai dash a atau dash all ya, sama aja. Bisa pakai dash a, bisa pakai dash all ya. Nanti hasilnya sama. Artinya do not ignore entry starting with dot gitu. Jadi yang tersembunyi juga bakal kelihatan dan sebagainya ya. Ini adalah opsi-opsinya, kalian bisa lihat gitu. Jadi ini sangat berguna ya dash help ini. Lalu perintah ke-17 ada wget. Ini sangat berguna ya ketika kita mau ambil file atau script dari internet langsung lewat Termax. Gak perlu ribet buka browser dulu. Wget adalah alat buat download file lewat link URL secara langsung di terminal. Ketik wget terus spasi linknya ya, kalian masukkan linknya dan filenya bakal langsung masuk ke folder Termax log. Misal kalau saya eksekusi wget https google.com ya, simple aja, kita enter. Nah, dia akan download nih, koneksi keluar. Nah, kalian lihat di sini ada downloadan ya, 74 KB nih dengan kecepatan 1,42 MB per second. Kita coba ls ya. Nah, di sini ada index.html. Jadi saya sudah mendownload halaman HTML ya dari Google. Lo bisa download gambar, script dan sebagainya dengan modal perintah ini ya, wget dan link yang pengen lo download. Nah, misalnya lo lagi asik main di terminal terus lupa hari ini tuh tanggal berapa ya, gak usah tutup Termax dulu buat buka kalender HP. Ketik aja di sini perintah ke-18 ya, yaitu cal, singkatan dari kalender. Nah, cal itu bakal nampilin kalender bulan ini dengan rapi di terminal lo. Lalu ada perintah lagi nih yang sangat penting, yaitu package ya, atau pkg tulisnya ya. Tanpa ini lo nggak bisa nambahin fitur apa-apa. Bisa skip tapi kita bahas di lain waktu. Di Termax kita pakai package buat ngelola software. Mau install alat baru, pakai package spasi install, terus nama toolsnya. Mau hapus package itu pakai package uninstall, terus nama tools yang ingin kita hapus. Misal nih, saya mau package install Vim misalnya ya. Saya mau install Vim, enter. Vim itu kayak Nano tapi lebih menarik tampilannya ya. Jadi lebih pro lah. Text editor yang versi lebih pro gitu ya, Vim itu. Nah, dia akan memproses langsung ya. Jadi kalau misalkan di Termax untuk mendownload dan menginstal itu tidak ribet. Oke, sudah.
Jadi kalau kita hapus ini, kita lihat Vim udah ada belum? Nah, sudah ada ya. Langsung kebuka Vim. Nah, ini adalah text editor ya, Vim itu. Jadi kalian bisa mengedit atau membuat kode misalnya ya di sini. Oke, kita keluar saja. Jadi sudah ada Vim ya di sini. Kalau mau uninstall ya tinggal package, uninstall ya. Kita uninstall lagi aja Vimnya. Enter. Apakah kamu ingin lanjutkan? Ya, ya sudah ya. Sangat praktis ya kalau di Termux. Jadi pakai package ini ya, perintah PKG ini itu jauh lebih disaranin teman-teman di Termux dibanding pakai apt biasa kan. Pakai apt juga bisa. Dengan package ya PKG, apt update itu bakal otomatis dijalanin ya sebelum install paket dan otomatis milih server repository yang paling cepat. Jadi downloadan kalian juga ya lebih cepat downloadnya ya. Lalu yang ke-20 itu adalah perintah terakhir yang akan kita pelajari adalah exit ya. Exit. Ini adalah perintah yang jelas-jelas untuk keluar dari Termux. Kalau lo ngeluarin Termux misalnya ya, kayak lo keluar dari aplikasi biasa, sesinya bakal tetap aktif ya. Misalnya nih, di sini saya bakal keluarin Termuxnya kayak aplikasi biasa. Kita keluar ya, keluarin misalnya. Sudah nih keluar. Pas kita buka lagi Termuxnya, nah sesi sebelumnya masih ada ya, masih aktif. Gue saranin lo pakai aja perintah tadi yaitu exit ya. Exit. Aduh, exit lagi. Exit. Nah, perintah ini bakal nutup sesi terminal lo secara bersih. Ini ngebantu biar proses yang lagi jalan di belakang layar mati dengan benar dan gak akan makan baterai HP lo. Misalnya ya, saya pakai exit sekarang. Exit, nah ketutup ya. Itu coba buka lagi Termuxnya. Nah, kembali ke awal gitu. Jadi sesi sebelumnya nggak akan terus aktif ya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu dia 20 perintah yang bakal jadi pondasi lo buat nguasain Termux ini. Ternyata gampang-gampang kan? Ingat ya, jangan cuma ditonton. Langsung buka Termux lo sekarang. Coba satu-satu perintah tadi ya, 1 sampai 20. Gak usah takut error, gak usah takut HP lo kenapa-napa, karena perintah-perintah tadi gue jamin aman. Dan kalau ada error pun, lo bakal belajar gimana cara benerinnya. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu lo, jangan lupa klik like dan share juga video ini ke grup tongkrongan lo. Siapa tahu ada teman lo yang juga pengen belajar IT tapi bingung mulai dari mana. Buat lo yang mau belajar lebih serius lagi dan pengen dapat update tools yang lebih dalam, yuk gabung jadi member di channel gue. Di Field Agent, lo bakal dapat akses ke video-video sedikit teknis dan penyelesaian lab yang bakal ngasih lo knowledge ya, pengetahuan dan basic skill. Di Special Ops, kita bakal kuasai lebih dalam lagi soal tools-tools yang kita gunakan dan lo bisa belajar dengan lebih terstruktur. Tapi tunggu dulu sampai level ini mulai ya. Di Cyber Elite, lo bisa diskusi langsung sama gue dan dapetin info-info eksklusif soal dunia cyber security. Ini juga masih coming soon. Tulis di komentar kalau lo pengen gue bikin video yang bahas perintah-perintah Termux lainnya. Gue Ismail undur diri, tetap semangat belajar Termux dan sampai jumpa di video selanjutnya.